Farhan keburu pingsan dan gak bisa secara langsung menatap wajah dari Mala. Tapi Cinta merasa ada hubungan atau ketertarikan nih dengan sosok Farhan ini yang membuat Arya jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Cinta? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Bukan Karena Tak Cinta yang tayang pada hari ini. Ternyata di episode kali ini Farhan benar-benar terluka ya guys ya. Dia terluka akibat ledakan di mobil Arya yang dipasang oleh anak buah dari Ida. Di sini terlihat sekali kalau kondisi Farhan benar-benar menyedihkan karena memang banyak sekali luka di tubuhnya Farhan, apalagi di wajahnya Farhan yang membuat Farhan jadi tidak bisa menatap orang lain dan melihat wajah orang lain gitu. Dan ya di episode kali ini lagi-lagi dia bakalan gagal untuk melihat wajahnya Cinta. Namun yang dia pikirkan tentunya wajahnya Cinta itu adalah wajahnya Selma ya guys ya. Karena masih ada foto Selma dan Arya di rumah Arya waktu itu, sehingga dia berpikir kalau Cinta itu adalah Selma bukan Mala. Sementara itu di sisi lain Ida benar-benar merasa sangat amat kesal, marah, tidak terima kalau ternyata usahanya untuk menghancurkan dan menghabisi nyawa dari Arya itu gagal. Sehingga dia mengacak-ngacak isi kamarnya karena saking kesalnya dan marah banget gitu. Karena rencana dia jadi gagal total untuk menghancurkan Arya dan Mala. Kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kalau Selma dikurung ya guys ya oleh pacarnya Ayan yang memang sengaja untuk menjual wanita kepada laki-laki hidung belang, dan Selma adalah salah satu korbannya. Di sini Selma berusaha untuk kabur dari Ayan dan dia berhasil nih guys kabur dari tempat bisa dibilang penjara tersebut ya, karena banyak wanita yang memang dikurung di sana dan wanita-wanita itu akan diperjualbelikan oleh Ayan ini untuk mendapatkan keuntungan. Memang sangat amat jahat banget sih si Ayan ini ya. Dan kita lihat nih apa sebenarnya setelah ini hubungan Selma dengan Arya ataupun Cinta setelah ini. Apakah nanti dia akan membuka matanya lebar-lebar kalau ternyata ya sebenarnya dia sudah menikahi laki-laki yang benar, tapi pada akhirnya dia secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja ya, sebenarnya dia secara sengaja meninggalkan Arya begitu saja karena tergoda dengan laki-laki lain, tapi ternyata laki-laki lain itu sangat amatlah jahat. Dan berbeda sekali lah dengan Arya yang selalu memperlakukan Selma dengan baik selama ini, tapi Selmanya aja yang gak pernah bersyukur untuk mendapatkan cintanya Arya. Dan pada akhirnya mereka harus berpisah karena Selma lebih memilih dengan laki-laki lain. Sementara itu Arya tetap menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi pelindung, dan sekarang yang dia lindungi itu adalah Cinta. Jadinya jangan harap juga ya kalau Selma ingin bersatu kembali dengan Arya. Karena entah kenapa feeling Mimin sih setelah ini alur ceritanya akan memperlihatkan kalau Selma ini bakalan ngejar-ngejar Arya lagi dengan cara untuk mendekatkan sosok Putri, anak mereka, kepada Arya, sehingga nanti Arya akan sulit untuk ngeenggain gitu permintaan dari Putri untuk bisa bersatu nih ibu dan ayah kandungnya. Kemudian di sisi lain ternyata orang pertama yang dihubungi oleh Arya atas kecelakaan yang terjadi pada Farhan itu adalah Sarah nih guys. Nah di sini terlihat sekali kalau Sarah tampak mengkhawatirkan Farhan juga.
Awalnya sih dia berpikir kalau yang celaka itu adalah Aryanya. Jadi dia bertanya terus nih, ada apa dengan Arya? Kenapa Arya jadi sampai kecelakaan seperti itu? Apakah Arya baik-baik saja atau enggak? Pokoknya dia mempertanyakan tentang Arya pertama dulu ya. Arya dulu nih pertama ya maksudnya. Nah setelah itu baru setelah Arya mengatakan kepada Sarah kalau yang terluka itu Farhan, dia tentu Sarah juga masih worry, khawatir. Walaupun di dalam hatinya masih ada kelegaan gitu karena Arya baik-baik saja. Tapi karena Farhan juga terluka dan dia kenal baik dengan Farhan, dia khawatir juga dengan kondisi Farhan dan langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya Farhan. Nah, di sini ternyata ada Arman juga nih guys di sana, di rumah sakit tersebut. Sehingga Arman mempertanyakan ada apa sih sebenarnya dengan Sarah dan Farhan? Apa sebenarnya hubungan mereka berdua sehingga Sarah ada di saat Farhan dalam keadaan kecelakaan seperti itu. Maksudnya diobatin di rumah sakit dan ada Sarahnya. Kenapa? Ada apa? Pastinya ini jadi pertanyaan besar juga bagi Arman. Cuma Arman berpikir kalau ada hubungan ya guys ya dalam tanda kutip antara Sarah dan Farhan. Sehingga Arman berpikir ya dia cemburu gitu dengan kedekatan Sarah dengan Arman ini. Dan dia nggak mau, dengan Sarah dan Farhan maksudnya. Dan si Arman ini nggak mau kalau Sarah ini dideketin sama laki-laki lain gitu. Emang aneh juga ya si Arman ini. Tapi kan sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa ya Sarah dan Farhan. Walaupun memang nanti Arman juga bakalan salah paham setelah dia tahu kalau orang tua dari Sarah ingin menikahkan Sarah dengan Farhan. Wah bakalan seru banget sih. Nah ini nih gongnya nih guys episode hari ini. Karena Farhan yang jadi korbannya, ya tentu orang yang setelah Sarah ya, yang tahu tentang keadaan Farhan ini ya tentu Pak Surya. Karena Pak Surya langsung berhubungan juga kan dengan Farhan. Dia harus tahu gimana kondisinya Farhan dan segala macam karena Farhan adalah bawahan dia. Jadi dia bertanya ada apa dengan Farhan. Kemudian dia tahu kalau Farhan ini celaka dari Arya dan Cinta. Kemudian Arya menceritakan kalau ini semua adalah ulah dari Bu Ida karena Farhan sudah mengetahui tentang hal tersebut. Karena Arya sudah mengetahui hal tersebut dari Farhan. Sehingga Surya itu jadi marah besar, dia langsung menyeret istrinya Ida ke hadapan Oma. Dan sampai terjatuh nih si Idanya di hadapannya Oma. Dia marah-marah dan mengatakan yang ingin mencelakai dan ingin menghabisi nyawa anaknya Arya itu ternyata adalah Ida. Dan dia gak terima akan hal tersebut. Ya kita tahu ya kalau Surya itu sayang sekali dengan Arya. Dia benar-benar sangat amat sayang Arya daripada Arman. Jadi kalau dibanding-bandingin nih kasih sayangnya Surya kepada Arya itu tuh jauh lebih besar daripada kasih sayang dia kepada Arman. Jadi dia marah besar dan pada akhirnya dia langsung mengatakan kejahatan dari istrinya itu kepada sang ibu atau sang mami yaitu Oma. Dan Oma tentunya ya marah besar dong dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ida terhadap cucu kesayangannya. Sehingga pada akhirnya Oma tentu akan melakukan hal yang sangat amat ya sudah kita duga-duga, yaitu mungkin saja dia akan langsung menurunkan jabatan Arman yang tadinya sebagai komisaris, langsung diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Dan ya otomatis dia tidak akan bisa lagi mempunyai sekretaris karena ya karyawan biasa buat apa punya sekretaris gitu ya guys ya. Kemudian Ida yang tadinya mengharapkan warisan yang banyak dari mami, dari Oma, namun nyatanya Oma langsung mencoret nama Ida dan Arman dari ahli warisnya. Dan tentu hal ini akan membuat Ida jadi ketar-ketir, Arman pun juga seperti itu. Mungkin limit kredit card mereka juga langsung diturunkan, bahkan ya tidak diperbolehkan lagi untuk bisa dipakai nih kredit card mereka. Sehingga nanti si Arman dan Ida bakalan merasa kesusahan dan pada akhirnya dia akan mencari jalan licik kembali. Entah itu dengan cara apa, mungkin dia akan bekerja sama dengan Sarah kah. Jika dia mau harta, Sarah akan membantu untuk bisa mendapatkan harta-hartanya Oma. Tapi dengan satu syarat,
Arman dan Ida harus menolong dia untuk bisa dekat dengan Arya. Ya, saking terobsesinya emang Sarah dengan sosok Arya ini ya guys ya. Jadi dia melakukan segala macam cara. Bahkan dia harus bekerja sama dengan orang-orang yang licik dan jahat. Dia nggak apa-apa banget. Asalkan apa? Asalkan satu, dia bisa mendapatkan cintanya Arya. Walaupun ya sekarang dia tahu restu itu tidak akan pernah bisa dia dapatkan dari sang ayah. Karena memang Pak Darmawan sudah sangat amat membenci Surya dan anak-anaknya ya guys ya. Dia nggak mau banget anaknya menikah dengan turunan si Surya ini. Mau itu anaknya, mau itu saudaranya atau gimana. Yang penting kalau ada hubungannya dengan Surya nggak boleh. Dan ini juga tanda-tanda kalau nanti hubungan Mala dan Surya pun, hubungan Mala dan Arya pun ya pada akhirnya juga akan berada di titik tidak akan bisa untuk direstui oleh sang ayah juga nih nantinya. Ya keenakan juga sih Darmawan kalau dipikir-pikir ya. Dia pernah menyakiti Mala dan Ibu Nova, kemudian Mala cinta banget sama Arya, tinggal meminta restu doang nih dari Pak Darmawan, tapi Pak Darmawannya tidak memberikan restu. Padahal dulu dia ngejahatin Mala, ngejahatin Bu Nova, tapi pada akhirnya nggak diberikan restu, itu kan kasihan banget ya. Dan ya gimana nih menurut kalian? Apakah episode demi episode bakalan seru nih di sinetron ini? Coba tulis di kolom komentar deh. Udah nggak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Bukan Karena Tak Cinta yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.